Shalom Bapak Ibu, welcome back to Missions and Prayer House. Praise God, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Haleluya. Kita berdoa, haleluya. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus. Pada hari ini ya Bapa, kami datang karena kami patut untuk bersekutu dengan Engkau. Kami patut untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Engkau Tuhan yang layak untuk disembah dan dipuji. Engkau Raja di atas segala raja yang patut untuk disembah dan dipuji untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Haleluya. Bapa, kami mau serahkan kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya, dan Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa, dan Tuhan yang akan beracara, Tuhan ambil alih Bapa. Terima kasih Bapa. Kuduskan kami, bersihkan kami Bapa, agar kami boleh layak untuk menghampiri Engkau di takhta-Mu yang Maha Kudus, untuk menyembah-Mu dan memuji-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni kami semua akan dosa dan kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu Bapa, untuk mengampuni kami semua. Terima kasih Bapa, kami menserahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian, haleluya. Kupandang hari esok dengan penuh harapan. Kupandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku takkan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus
syukur bagimu Tuhan Yesus yang kami agungkan, yang kami masyurkan, yang kami tinggikan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi, kami menyembahmu Tuhan. Terpujilah selama-lamanya. Amin. 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 Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus Tuhan. Benar Tuhan, di dalam-Mu ada jaminan, ada masa depan, ada pengharapan, dan ada keselamatan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami Bapa waktu dan kesempatan. Bapa, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan terus Bapa jam-jam kebaktian mission hanya di dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami Bapa, dan kami boleh rasakan lawatan-Mu Bapa, jamahan Tuhan dan hadirat Tuhan Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji dan meninggikan Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Siap memuji Tuhan, haleluya. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory, praise the Lord. Hallelujah. Singing glory,
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki kami, ku mau setia, sebab Kau setia. Selidiki kami, selidiki kami Tuhan, ku mau setia, sebab Kau setia. Kami bersyukur, syukur bagimu, syukur bagimu Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Selidiki kami Tuhan, kuduskan kami, bersihkan kami Tuhan.
untukmu, Tuhan Yesus. Benar Tuhan, selidiki kami Bapa, sampai ke dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Biarlah Tuhan terus menyelidiki kami Bapa, setiap hati, setiap kami Bapa. Kami perlu Engkau untuk mengoreksi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa jam-jam pemberitaan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Bapa, hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan dan segala keterbatasan hamba-Mu Bapa. Tetapi Engkau Tuhan yang tidak terbatas, Engkau Tuhan yang melampaui segala akal, yang akan terus Bapa menolong hamba-Mu. Berbicaralah bagi kami Bapa. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu Bapa. Dan biarlah Tuhan yang mengajar kami, Tuhan yang beracara, Tuhan ambil alih Bapa. Tuhan penuhi hamba-Mu dengan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa. Layakan kami Bapa. Kami mau serahkan waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, shalom, shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God, puji Tuhan, haleluya. Senang sekali kita boleh datang lagi bersama-sama, datang di rumah Tuhan hanya untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang ajaib. Amin. Dia Tuhan yang dahsyat, Dia Tuhan yang luar biasa, Dia Allah yang perkasa, Dia Allah yang berkuasa, Dia Allah yang maha kuasa di atas segala-galanya. Amin, puji Tuhan. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Hope everyone doing well, for God is so good. Amin, praise God, haleluya. Saudara, cuaca yang cukup dingin di bulan Agustus ini ya, kita sudah melewati begitu banyak cuaca yang tidak menentu, cuaca yang dingin, cuaca yang angin keras semua ya, tetapi puji Tuhan, Tuhan masih bersama dengan kita sampai hari ini. Amin. God is good. Praise God. Haleluya. Hari ini kita akan belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Kitab Perjanjian Baru. Kita akan belajar sama-sama yang diambil dari Kitab Perjanjian Baru, yaitu Kitab Korintus. Ini Kitab Korintus, 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 1 Korintus. 1 Korintus pasal 6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Jadi kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari kita buka hati kita lebar-lebar, pikiran kita, agar firman Tuhan boleh masuk ke dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Amin. Dan Tuhan yang akan bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Amin, puji Tuhan. Kita mau belajar sama-sama dan Tuhan yang akan mengajar kita. Mari kita sama-sama bacakan dari ayatnya yang pertama, silakan dibaca. Haleluya, puji Tuhan. Praise God. 1 Korintus 6 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat 1 bunyinya, apakah ada orang, ulang lagi, ayat 1, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus? Ayat 2, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Ayat 3,
tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Puji Tuhan, kita akan Puji Tuhan, kita akan bacakan kembali dari ayatnya yang pertama. Oke, Ini mengenai pertama. Rasul Paulus, di mana Rasul Paulus yang mengajar jemaat di Korintus. Ini Rasul Paulus adalah hamba Allah yang luar biasa. Dia begitu sabar, dia begitu teliti ya, memperhatikan jemaat di Korintus. Dia mengajar, membimbing mereka ya ke arah yang benar, ke jalan yang benar. Tetapi banyak juga masalah yang dia harus hadapi dengan jemaat Korintus. Tetapi kita mau lihat bagaimana Rasul Paulus membawa mereka, membimbing mereka kepada jalan yang benar. Kita bacakan lagi ayat yang pertama. Ayat yang pertama, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain? Apakah ada, coba bacakan lagi. Apakah ada seorang di antara kamu Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, yang jika berselisih dengan orang lain berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Nah, kita bacakan lagi ayat yang pertama. Ini di mana Rasul Paulus sedang mengajar dan membimbing mereka. Apakah ada seorang di antara kamu? Apakah ada seorang di antara kamu? Rasul Paulus katakan, apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain, berani mencari keadilan. Jadi maksud Pak Rasul Paulus orang yang tidak benar. Ya, terhadap orang yang tidak benar dan bukan pada orang-orang kudus. Jadi di dalam ayat yang pertama Rasul Paulus maksudkan memberikan gambaran kepada kita ya. Kita bacakan lagi ayat yang pertama. Apakah ada seorang di antara kamu yang jika berselisih dengan orang lain? Jadi kalau adakah dia bertanya, apakah ada seorang di antara kamu yang berselisih dengan orang lain? Maksudnya berselisih itu ada masalah atau ada cekcok ya. Perselisihan itu something seperti itu, sesuatu seperti itu, yaitu kecekcokan antara sesama atau antara jemaat satu dengan yang lain. Itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Dia memberikan gambaran bagaimana apakah ada seorang di antara kamu yang berselisih. Bacakan terus. Berani mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar. Dan bukan kepada orang-orang kudus. Jadi artinya Rasul Paulus katakan, apakah ada seorang di antara kamu yang berselisih ya, di mana kita itu seringkali ada terjadi perselisihan di antara jemaat, di antara sesama kita ya, di antara community kita, ada saja perselisihan itu terjadi. Kita pun tidak tahu ya bagaimana perselisihan itu terjadi di antara kita atau di antara jemaat Korintus pada waktu itu di sana. Oleh sebab itu Rasul Paulus sedang membimbing mereka, memberikan gambaran, memberikan arahan kepada mereka ya, apakah mereka mau mencari keadilan ya dan tidak. Bacakan lagi di bagian akhir tadi. Bagian akhir. Jadi ini orang-orang yang dia katakan, apakah kamu mau mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar. Mencari keadilan pada orang-orang yang tidak benar. Jadi dia katakan, apakah kamu mau, tunggu dulu sampai situ dulu. Apakah kamu mau mencari ketidakadilan, maksudnya keadilan pada orang-orang yang tidak benar. Jadi di dalam kita mengalami perselisihan ya, kita itu dia katakan, apakah kamu mau mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak benar. Artinya kita tidak bisa mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak berdiri di tempat benar atau tidak berdiri dengan kebenaran. Lalu dikatakan apa tadi? Lalu dan bukan pada orang-orang kudus. Dan bukan pada orang-orang kudus. Jadi
kita itu mau mencari keadilan itu kepada orang-orang yang tidak benar. Kita harus mencari keadilan kepada orang-orang kudus. Artinya karena orang-orang kudus itu dia tahu kebenaran dan dia hidup di dalam kebenaran. Tetapi orang-orang yang tidak benar, mereka itu tidak hidup di dalam kebenaran. Artinya mereka adalah orang-orang yang berbeda, orang-orang fasik, orang-orang duniawi yang tidak hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, kita tidak bisa mencari keadilan dari mereka atau minta pendapat atau minta petunjuk dari orang-orang yang tidak benar. Kita harus pergi kepada orang-orang kudus yang membawa kebenaran itu, yang berdiri di tempat benar, ya, yang hidup di dalam kebenaran itu. Itu kita pasti akan mendapatkan jalan keluarnya di saat kita berbicara atau mencari keadilan itu kepada orang-orang kudus. Nah, kita teruskan lagi ke ayat yang berikut. Ayat 2, atau tidak tahukah kamu Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? akan menghakimi dunia? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Ini Rasul Paulus katakan kepada mereka. Bacakan terus. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, Dan jika penghakiman dunia berada di dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara Yang tidak berarti. yang tidak berarti? Ya, ini di ayat yang kedua. Yang tidak berarti. Terus, Udah. perkara-perkara yang tidak berarti. Jadi kita bacakan lagi ayat yang kedua. Atau tidak tahukah kamu Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus bahwa orang-orang kudus, ini Rasul Paulus katakan, akan menghakimi dunia? akan menghakimi dunia. Jadi dia katakan bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Lalu, Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, dan jika penghakiman dunia berada dalam tanganmu, dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Jadi dengan kata lain, Rasul Paulus memberi gambaran tentang ayat yang kedua ini. Apakah kamu, bacakan lagi ayat yang kedua. Atau tidak tahukah kamu Atau tidak tahukah kamu, ya, dikatakan di sana, lalu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Jadi Rasul Paulus katakan tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia, ya. Jadi kita sebagai orang-orang kudus yang benar-benar sudah bertobat, ini bagi orang-orang kudus yang benar-benar sudah bertobat. Jadi tidak bertobat setengah-setengah atau tidak bertobat sungguh-sungguh. Nah, kalau yang tidak bertobat sungguh-sungguh tidak bisa disebut orang kudus, karena mereka belum mau bertobat sungguh-sungguh dan mereka masih mau bertobat hanya setengah-setengah saja. Artinya orang-orang seperti ini tidak bisa disebut orang-orang kudus karena mereka belum hidup sesuai dengan firman Tuhan. Mereka tidak mau bertobat sungguh-sungguh. Oleh sebab itu mereka tidak bisa disebut orang-orang kudus. Tetapi bagi orang-orang kudus yang sudah bertobat sungguh-sungguh dan bertobat, benar-benar bertobat dan menghindari dosa, nah mereka ini akan disebut orang-orang kudus, di mana orang-orang kudus itu satu waktu akan menghakimi dunia. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sana dikatakan kepada jemaat Korintus, orang-orang kudus, ya, akan menghakimi dunia. Lalu continue. Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, Dan jika penghakiman dunia berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup mengurus perkara-perkara yang tidakkah tidak kamu berarti? sanggup mengurus perkara-perkara Yang tidak berarti? yang tidak berarti? Jadi diartikan, ya, kalau penghakiman itu ada di tangan kita, orang-orang kudus, ya, kita sebenarnya harus sanggup atau kita harus bisa mengatasi hal-hal yang kecil. Artinya persoalan-persoalan yang kecil, ya, persoalan yang tidak perlu diperbesar atau urusan-urusan kecil yang tidak perlu diperbesar. Kita sebenarnya harus bisa mengatasi
semua itu yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus. Sebenarnya kita sebagai orang-orang kudus yang hidup benar, yang hidup di dalam kebenaran dan hidup di dalam kekudusan, kita akan menjadi orang yang kita akan satu waktu kita akan maksudnya menjadi orang-orang yang menghakimi dunia. Karena Tuhan yang akan memberikan izin itu kepada kita, orang-orang kudus, untuk menghakimi dunia. Oleh sebab itu, kalau kita tidak bisa mengatasi hal-hal yang kecil, artinya persoalan-persoalan yang kecil, ya, masalah-masalah yang kecil, ya, kita ribut terus dengan masalah-masalah kecil, kita tidak bisa mengatasi semua itu. Bagaimana kita mau menjadi orang-orang kudus yang akan menghakimi dunia kalau kita tidak bisa mengatasi, amin, kalau saat ini kita tidak bisa mengatasi persoalan-persoalan kecil yang tidak berarti atau masalah-masalah yang tidak berarti. Artinya kita tidak mengatasi semua itu atau kita tidak bisa mengatasi semua itu, maka kita tidak bisa menjadi orang-orang kudus yang akan menghakimi dunia pada satu hari nanti. Ini yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Jadi kita harus menjadi orang-orang kudus yang bisa mengatasi segala masalah, yang bisa dan sanggup untuk mengatasi segala persoalan, ya, yaitu perselisihan antara sesama, perselisihan antara keluarga, atau perselisihan di dalam keluarga, atau perselisihan di dalam community, di dalam gereja, ya, kepengurusan. Kita sebenarnya harus bisa mengatasi semua itu, karena kita akan menjadi orang-orang kudus yang akan menghakimi dunia pada satu hari nanti. Oleh sebab itu kita harus mengatasi semua masalah-masalah itu dengan cara yang benar, artinya sebagai orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Kita harus mengatasi semua masalah itu dengan cara yang dewasa, artinya dengan sifat yang dewasa, dengan karakter yang dewasa di dalam Tuhan, supaya kita boleh mengatasi semua itu. Karena penghakiman akan diberikan kepada kita, orang-orang kudus, pada satu hari nanti, yang menghakimi dunia. Lalu teruskan lagi ayat 3. Ayat 3, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi di ayat yang ketiga kita bacakan lagi. Ayat 3, tidak tahukah kamu, Rasul Paulus katakan, bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Tadi di ayat yang kedua, Bapak Ibu, dikatakan di sana di ayat yang kedua bahwa kita akan menghakimi dunia, ya, di ayat yang kedua, orang-orang kudus akan menghakimi dunia. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan di sana, bacakan lagi. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Ya, saudara, artinya dikatakan di sana oleh Rasul Paulus, ya, kita juga akan menghakimi malaikat-malaikat, ya. Itu betul-betul luar biasa, saudara, ya. Kita dikatakan kita orang-orang kudus akan menghakimi dunia pada satu hari nanti di ayat yang kedua. Lalu di ayat yang ketiga dikatakan di sana, ya, kita juga akan menghakimi malaikat-malaikat pada satu hari nanti. Jadi kalau kita itu akan menjadi orang-orang kudus yang akan menghakimi dunia dan menghakimi malaikat-malaikat, artinya kita harus menjadi orang-orang yang dewasa, harus bertumbuh dewasa sebagai anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan, di dalam firman-Nya, untuk boleh menjadi orang-orang kudus yang akan menghakimi dunia
dan akan menghakimi malaikat-malaikat. Lalu bacakan lagi ayat yang ketiga. Do you not Baca lagi ayat yang ketiga. Tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Jadi sudah jelas saudara, tidak tahukah kamu bahwa kita akan menghakimi malaikat-malaikat? Lalu Jadi apalagi perkara-perkara biasa dalam hidup kita sehari-hari. Jadi artinya dengan lain kata Rasul Paulus katakan ya, jadi apalagi dengan perkara-perkara biasa di dalam hidup kita sehari-hari, masa kita tidak bisa mengatasi? Artinya kita seharusnya bisa mengatasi perkara-perkara biasa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu yang digambarkan oleh Rasul Paulus dengan ayat yang ketiga ya, di mana kita akan menghakimi malaikat-malaikat pada satu hari nanti. Jadi kita seharusnya harus bisa mengatasi perkara-perkara di dalam kehidupan kita di setiap hari. Artinya perkara-perkara kecil, dikatakan di ayat yang pertama, ayat yang ke-1 tadi, ayat pertama dikatakan perselisihan, persoalan ya, percekcokan ya, di mana kita tidak ada persatuan atau kesatuan hati di dalam keluarga ya, di dalam antara sesama kita, di dalam community ya, di dalam kepengurusan, di dalam gereja. Itu semua dikatakan oleh Rasul Paulus ya. Kalau kita semua tidak bisa mengatasi semua itu, hal-hal yang artinya hal-hal yang tidak sulit seperti itu, maksudnya hal-hal yang gampang yang bisa kita atasi sebenarnya, tetapi kita tidak bisa mengatasi semua itu, maka kita tidak bisa menjadi hakim-hakim nanti. Maksudnya akan menjadi orang-orang kudus yang akan menghakimi dunia dan malaikat-malaikat. Ya, jadi saudara, Bapak Ibu, di sana dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa kita harus menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Ya, kita harus menjadi orang-orang yang hidup benar di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi orang-orang yang masih mau hidup di dalam keduniawian kita, karena kita tidak bisa menjadi orang-orang kudus yang akan menghakimi dunia dan malaikat-malaikat. Oleh sebab itu, saudara dan saya harus belajar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu yang akan menolong kita, menuntun kita, menegur kita, mengajar kita, memimpin kita, membimbing kita, dan menolong kita, agar kita semua boleh berjalan menurut kehendak Bapa di surga, menurut firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menjadi orang-orang yang masih mau hidup di dalam keduniawian kita, karena kita tidak bisa mencapai sampai ke sana kalau kita masih mau hidup seperti itu. Kalau kita masih mau hidup di dalam dosa, kalau kita masih mau kompromi dengan dosa, maka kita tidak akan bisa mencapai kehidupan sebagai orang-orang kudus yang akan menghakimi dunia dan menghakimi malaikat-malaikat. Karena kita tidak layak, kita tidak pantas, saudara, dengan kehidupan kita yang masih seperti itu. Kita harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, dan menjadi orang-orang yang hidup di dalam pertobatan. Kita harus bertobat dari dosa-dosa kita. Kita harus bertobat dari segala kehidupan lama kita, kebiasaan-kebiasaan lama kita, ya, kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita harus tinggalkan. Kita harus lepaskan semua itu, dan kita mau datang kepada Tuhan, ya, memohon pengampunan dosa daripada Tuhan, dan juga kita mau hidup dan bertobat sungguh-sungguh, dan hidup menjalankan kebenaran firman Tuhan, hidup menjadi orang-orang kudus
di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita tidak boleh kompromi lagi dengan dosa. Kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa atau berbuat dosa, apalagi menikmati dosa. Itu sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Kehidupan seperti itu akan membawa kita jauh daripada Tuhan. Kehidupan seperti itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus hidup kudus dan bersih di hadapan Tuhan, agar kita boleh mencapai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang kedua dan di dalam ayat yang ketiga. Oleh sebab itu saudara dan saya harus benar-benar menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan menjadi orang-orang yang hidup taat dan hidup setia mengasihi Tuhan sampai Ia kembali. Kehidupan kita sehari-hari dari saat ini saudara, itu yang kita harus perhatikan. Kita tidak boleh lagi hidup semau kita. Kita tidak boleh lagi hidup seenak kita. Kita tidak boleh lagi hidup bermain-main dengan dosa, atau hidup bermain-main dengan kefasikan atau kejahatan, kenajisan. Itu semua hal-hal yang dibenci oleh Tuhan. Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu saudara dan saya harus hidup benar, harus hidup kudus, harus hidup di dalam pertobatan. Jangan lagi saudara dan saya bermain-main dengan dosa, atau berkompromi dengan dosa, atau menyetujui dosa. Itu terlebih-lebih akan membuat Tuhan marah kepada saudara dan saya kalau kita masih bermain-main dengan dosa, atau kompromi dengan dosa, atau mempermainkan kasih anugerahnya, mempermainkan kasih karunia-Nya. Kita akan artinya Tuhan tidak akan menyukai kehidupan kita seperti itu. Tuhan menghendaki kehidupan kita menjadi orang-orang yang hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam pertobatan. Artinya jangan bermain-main lagi dengan kehidupan kita. Kita harus hidup sungguh-sungguh, serius hidup di dalam kekudusan. Jangan kita mempermainkan Tuhan. Karena satu hal yang saya tahu setelah saya menerima keselamatan, pengampunan dosa dari Tuhan, saya sudah tidak lagi tertarik dengan dosa, atau berbuat dosa lagi, atau bermain-main dengan dosa, atau berkompromi dengan dosa lagi. Terlebih-lebih lagi untuk menyetujui orang-orang yang hidup di dalam dosa, atau orang-orang yang masih hidup di dalam dosa, yang tidak mau bertobat. Saya tidak bisa kompromi dengan dosa. Saya tidak bisa menyetujui orang-orang yang masih mau hidup di dalam dosa atau bermain-main dengan dosa. Itu adalah satu hal yang saya tidak bisa setujui. Pasti saya akan menegur setiap orang yang masih mau bermain-main dengan dosa atau kompromi dengan dosa. Saya pasti akan menegur, karena saya tidak mau mereka binasa. Saya mau mereka diselamatkan. Oleh sebab itu Tuhan menegur kita, karena Tuhan tidak mau ada manusia yang binasa. Oleh sebab itu Tuhan mau menyelamatkan kita semua. Tuhan mau membawa kita semua untuk bertobat, datang kepada Tuhan dan bertobat dan menerima keselamatan yang kekal. Amin. Bapak Ibu, biarlah kita semua boleh belajar sama-sama pada hari ini kebenaran firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya boleh maksudnya mempelajari kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena firman Tuhan itu adalah penuntun hidup kita. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Jadi jangan kita sia-siakan apa yang sudah disampaikan oleh Tuhan, apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan pada hari ini lewat kebenaran firman-Nya. Biarlah kita sama-sama mau
mengambil dengan serius apa yang sudah diajarkan pada hari ini, yaitu kebenaran firman Tuhan untuk membawa kita keluar dari dosa-dosa, membawa kita keluar dari kehidupan yang tidak membuat Tuhan senang, atau kehidupan kefasikan kita. Kita harus keluar dari semua itu. Kehidupan di dalam kenajisan hidup atau kekotoran hidup, kejahatan hidup, ya, maksudnya kekejian hidup. Tuhan tidak mau kita hidup seperti itu lagi. Tuhan mau kita semua hidup kudus, karena Tuhan adalah kudus dan Tuhan menghendaki kita hidup semua di dalam kebenaran firman-Nya dan hidup di dalam pertobatan. Jadi ingat saudara, Bapak Ibu, jangan sampai kita sia-siakan waktu dan kesempatan apa yang Tuhan masih berikan. Setiap waktu dan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada saudara dan saya, biarlah kita pergunakan waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Tuhan katakan pergunakanlah waktu yang ada di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Jangan lagi kita bermain-main dengan dosa. Jangan lagi kita kompromi dengan dosa. Jangan saudara, karena kita pasti akan binasa kalau kita mempermainkan kasih karunia Tuhan, kasih anugerahnya. Kita harus serius, kita harus sungguh-sungguh bertobat. Jangan lagi kita bermain-main dengan kehidupan kita, karena kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Artinya saudara dan saya harus benar-benar mempersiapkan kehidupan kita untuk kedatangan Tuhan. Biarlah Tuhan dapati kita semua tidak bercacat dan tidak bernoda dan tidak bercela di saat Tuhan kembali nanti. Dan nama kita semua ada di dalam kitab kehidupan. Itu yang paling penting saudara, agar nama saudara dan saya ada tercatat atau ada tertulis di dalam kitab kehidupan. Jangan sampai nama kita tidak tertulis di dalam kitab kehidupan, karena kita akan maksudnya akan menuju, kehidupan kita akan menuju kepada kebinasaan. Jangan sampai kita terhilang, tersesat dan binasa. Biarlah kita semua mau kembali kepada Tuhan, bertobat dan menerima keselamatan yang kekal, dan kita mau memperbaiki kehidupan kita di dalam sehari-hari kita. Kita perbaiki hidup kita di hadapan Tuhan agar hidup kita boleh berkenan kepadanya. Amin. Dan Tuhan akan kembali, Dia akan membawa kita hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Amin. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini boleh menolong saudara dan saya, boleh memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah disampaikan pada hari ini. Tuhan yang sudah bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih Bapa, biarlah Tuhan meteraikan kebenaran firman-Mu di dalam hati dan pikiran kami Bapa, agar firman itu boleh menjadi penuntun kami, menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah yang Tuhan sudah berikan kepada kami pada hari ini, bahkan di setiap hari, karena segala sesuatunya ada di dalam kontrolnya Tuhan. Bapa, kami mau serahkan Bapa keluarga-keluarga kami yang belum diselamatkan. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, dan Tuhan bawa mereka untuk bertaubat agar mereka boleh diselamatkan. Bapa, serahkan juga Bapa keluarga-keluarga yang sedang berduka. Biarlah Tuhan juga bawa mereka untuk bertobat agar mereka boleh diselamatkan, dan Tuhan berikan mereka kekuatan dan penghiburan. Bapa, terima kasih, kami mau serahkan Bapa setiap pokok doa kami yang begitu banyak untuk disebut satu persatu. Tetapi Tuhan Maha Tahu, Tuhan yang akan menjawab menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa untuk setiap jawaban doa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Bapa,
Kami juga menyerahkan Bapa para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Biarlah Tuhan yang menolong, Tuhan yang membawa mereka untuk bertobat agar mereka tidak merusak bumi ini dengan nuklir Bapa. Bapa, kami menyerahkan bangsa dan negaramu. Biarlah Tuhan melawat jiwa-jiwa di dalam bangsa-bangsa di 5 benua Bapa, dan biarlah bangsa-bangsa boleh datang dan bertobat dan menerima keselamatan. Terima kasih Bapa untuk hari yang indah pada hari ini. Terima kasih juga Bapa untuk setiap penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penjagaanmu dan perlindunganmu di sepanjang hidup kami Bapa. Tuhan yang sudah bermurah hati dan berbelas kasihan kepada kami, dan Tuhan yang sudah mengampuni kami, dan Tuhan masih terus menolong kami, memimpin kami di setiap langkah kami Bapa, karena kami tidak dapat berjalan sendiri. Kami perlu Engkau Bapa untuk menolong kami, membimbing kami, memimpin kami di setiap hari kami, agar kami boleh berjalan menurut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan juga orang-orang yang sakit, keluarga yang sakit, semua anak-anak yang sakit. Biarlah Tuhan lawat mereka, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, dan Tuhan selamatkan mereka semua. Selamatkan kami semua Bapa. Terima kasih Bapa untuk waktu dan kesempatan pada hari ini. Kami juga mohon ampun atas dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran kami terhadap Tuhan, baik itu lewat perkataan, pikiran, dan terlebih-lebih Bapa lewat sikap hati dan perbuatan kami yang jahat di mata Tuhan. Ampuni kami semua umat manusia, orang-orang berdosa, jiwa-jiwa, keluarga-keluarga, bangsa-bangsa. Kami mohon belas kasihan-Mu dan kemurahan-Mu untuk mengampuni kami semua Bapa. Dan Tuhan bawa kami keluar dari belenggu dosa, agar kami tidak bermain-main dan berkompromi lagi dengan dosa dan kejahatan. Karena upah dosa ialah maut, dan Tuhan membenci dosa dan kejahatan. Oleh sebab itu kami sudah diampuni dan diselamatkan. Kami mau hidup sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami mau menghormati, menghargai, dan to cherish karya Tuhan yang terbesar di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, kami memuji kebesaran-Mu. Bapa, kami mau serahkan Bapa Missions and Prayer House. Biarlah tangan Tuhan terus menyertai dan memberkati mission, karena mission adalah milik Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan pakai mission untuk menjangkau jiwa-jiwa lewat sosial media Bapa, dan biarlah banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan, mencari Engkau dan menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih Bapa, kami serahkan waktu ke depan dan sampai selesai kebaktian mission pada hari ini hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih hanya kepadamu ya Aba ya Bapa yang sudah mengajar kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, praise God. Kita sudah sampai kepada akhir kebaktian mission pada hari ini. Puji Tuhan, praise God, haleluya. Kita akan tutup kebaktian mission pada hari ini dengan kita angkat satu pujian, Then Sings My Soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art, how great Thou art. Then sings my soul, my Savior God.
ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. How great Thou art, how great Thou art. How great Thou art, how great Thou art. You are so great, you are so great, Lord. How great Thou art, how great Thou art. You are so great, you are so great, Lord. How great Thou art. You are so great. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Terimalah berkat Tuhan, kasih Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali dan Tuhan akan membawa kita semua untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga yang mulia. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Sampai berjumpa pada waktu-waktu yang akan datang. Stay blessed, stay safe, and stay strong. God bless us all. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin, amin. Have a blessed day, everyone.